Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa berkumpul kembali di majelis ilmu di Masjid Jenderal Sudirman ini, yang mudah-mudahan Allah selalu jaga tempat ini untuk bisa menjadi taman-taman penyubur iman, peredam jiwa yang lelah menghadapi rutinitas harian, dan Allah jadikan kita orang yang istiqomah di atas kemuliaan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau melihat generasi bangsa seperti ini, suhur kita kajian, di waktu kosong kita kajian, kita kejar nuntut ilmu, wallahi 10 tahun ke depan Allah akan muliakan negeri ini insyaallah, sehingga kita berhusnuzon. Saya kemarin sempat dialog sama teman-teman di Madinah. Saya melihat beberapa tingkah laku orang-orang Arab asli dengan penampilannya, gayanya. Saya bilang, ini kalau nggak buru-buru tobat, 10 tahun ke depan kebayang negeri ini bakal seperti apa. Tapi di negeri kita alhamdulillah bertumbuh, di mana semangat untuk menuntut ilmu pun sampai di mana-mana insyaallah. Cuma mungkin perlu digarisbawahi, orang yang sudah beriman itu bukan berarti nggak diuji sama Allah. Makanya jangan baper. Kalau diuji sama Allah jangan baper, jangan bawa perasaan, apalagi bersuuzon sama Allah. Di Fusilat ayat 23 Allah mengatakan, wa dzalikum zannukumul ladzi zanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Hati-hati prasangka sama Allah. Itulah prasangka yang kau sangkakan ke Allah. Kata Allah, inna ba'da zanni ismun. Biasanya kalau sudah berprasangka dosa berikutnya. Dan ana inda zanni abdi, aku ini menurut prasangka hambaku, kata Allah. Makanya kalau orang yang beriman, dia akan bertahap memahami agama dengan cara yang benar. Karena kalau belajar dengan cara yang benar, ujungnya benar. Kayak orang yang ngerti cara menanam sebuah pohon, berharap memetik buah yang random, panen yang sukses. Kalau caranya betul, akhirnya betul. Tapi kalau kita nggak paham caranya, berujung pada sebuah keburukan. Wa yadu billah wa na'udzubillah. Iya, Allah uji. Ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Allah bilang di Al-Ankabut ayat 1 hingga 3 ini, apakah manusia mengira kalau mereka sudah beriman mereka nggak diuji sama Allah? Justru kata Allah, wa laqad fatana alladziina min qablihim, kami Allah telah menguji orang sebelum kalian. Ujian yang kita rasa hari ini orang dulu pernah merasakan. Makanya butuh banget ini kita belajar sirah, ini penting supaya kita paham. Nabi pun diuji, sahabat pun diuji,
atau orang-orang soleh, tabiin, tabiut tabiin, para ulama pun diuji. Jangan suka merasa eksklusif dalam ujian gitu loh, seakan-akan cuma kita doang yang diuji. Tidak, Allah nggak butuh manusia. Kalaupun Allah ciptakan manusia untuk beribadah, bukan berarti Allah butuh dukungan ibadah, bukan. Karena telah Allah ciptakan surga dan neraka. Kalau memang pengen masuk surga, rapiin ibadah, nggak demen neraka siap nunggu gitu loh. Jadi jangan kita, karena ada yang tanya kemarin, Ustaz, ya ada saya bikin di Instagram itu tentang ada seorang tua yang datang, ya orang Betawi asli, orang Depok itu. Sesuatu, lu gimana hidup begini-gini aja nih sampai kiamat begini kali. Aneh bilang, bro, hidup kita bukan nunggu kiamat. Kiamat mau sekarang mau besok urusan Allah, betul? Nggak jadi rame, betul, masalah yang gaib. Kayak kita mikirin Allah di mana? Allah udah bilang Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allahnya ngomong, Allah ada di atas langit, betul? Udah, jangan pakai ditakwil. Percaya aja Allah di langit sudah. Enggak usah pakai diacak-acak Allah begini. Sudah jangan sok tahu sudah. Allah yang bilang Allah di langit, apa kita paksa di mana-mana gitu loh. Sama dengan bahasa yang seperti itu. Sudah. Jangan mikirin kiamat mah urusan Allah. Jangan jadi ributnya. Bahkan ketika Nabi ditanya sama Jibril tentang kiamat, jawaban Nabi apa? Yang nanya lebih paham ketimbang yang ditanya. Nabi aja nggak tahu, ini Ustadz sok tahu, betul. Hati-hati, agama ini betul-betul, ya Allah bro, Islam ini asik, jangan dibikin ruwet. Ya, selama memang ada hujah atau dalil, kul hatu burhanakum, berikan dalil. Nah Allah uji, Allah sudah bilang, ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira kalau sudah beriman Allah nggak uji? Ya buat apa orang mengaku beriman kalau nggak diuji? Bahkan ayat mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Hei orang yang beriman, sabar. Sungguh beriman dulu baru disuruh sabar, dan sabar identik sama ujian. Walaqad fatana alladzina min qablihim, kata Allah, kami telah uji orang sebelum kalian. Fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Dengan ujian tersebut Allah tahu siapa di antara kalian yang jujur, siapa yang tidak. Walaupun tanpa diuji pun Allah tahu. Cuma untuk memperjelas, makin jelas status keberadaan orang sekolah di sebuah sekolah, ya pasti diuji. Ini kan lagi mulai ulangan nih, pertengahan semester, betul? Kalau status kita jelas sekolah di sebuah lembaga pendidikan, ya pasti diuji lah, pasti ulangan ya. Saya sih alhamdulillah saya nggak pernah ada ulangan, ya nggak sekolah gitu ya. Ya antum makin jelas keberadaan antum dengan Allah, pasti makin kuat ujiannya. Karena Allah pengen tahu, dengan ujian itu kan lambang cintanya Allah. Kalau kamu diuji berarti Allah cinta sama kamu. Kamu berhusnuzon. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau cinta sama satu kaum, Allah uji, bukan baper. Ini diuji sama Allah langsung, ya Allah ngapain mulu sih ya Allah. Ya, kalau dia paham Allah, dia tahu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin uji manusia di luar batas kemampuannya. Enak kita kalau kenal Allah, enak, tinggal berhusnuzon, karena aku menurut prasangka hambaku, kata Allah. Dan aku telah berjanji, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi. Jadi kalau diuji, kuatkan iman, bukan menjauh dari masjid. Tumben nggak sholat, lagi suntuk, waduh, masya Allah. Justru suntuk dekat masjid. Kebiasaan nggak begadang lagi di pojokan pos ronda, muter-muter rokok, bet, masya Allah. Tumben begadang lagi bro, lagi ruwet tuh. Kita punya kebiasaan buruk tuh. Justru ketika lagi diuji malah jauh, salah. Allah yang mendatangkan ujian, Allah yang memberikan solusi. Allah kasih bocoran, wa may yattaqilla yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, Allah berikan solusi. Yuk bertakwa. Makin banyak ujian, makin dekat sama Allah. Itu yang paling baik, bukan menjauhkan diri dari aturan main Allah, bukan.
merasa lelah, capek Tat. Dulu waktu zaman anak belum sholat kayaknya gampang aja hidup Tat. Ini pas rajin sholat di MJS, ya Allah Tat, ujian Masya Allah. Makanya anak off dulu seminggu nih. Wow, off dulu seminggu, dahsyat bener nih. Jangan ya. Tayyib, surat Al-Maidah ayat 39, arahan disuruh bertobat. Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaih. Innallaha ghafurur rahim. Ternyata memang ujian yang Allah ujikan itu pelebur dosa. Cara Allah melebur dosa seseorang, Allah uji dia. Ya, Allah uji. Buat orang yang beriman, kalau dia tahu ujian ini melebur dosa, dia akan bertobat. Karena ayat ini mengatakan, Al-Maidah 39 tadi mengatakan, faman taba min ba'di zulmihi, maka barang siapa yang bertobat ya sesudah melakukan kejahatan, min ba'di zulmihi wa aslaha, kemudian dia memperbaiki, mengislah, fa innallaha yatubu alaih, Allah pasti terima tobatnya. Innallaha ghafurur rahim. Ingat, Allah tuh ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Kasih. Tapi perhatikan, ghafurur rahim, enggak pernah ketemu ayat ghafurur rahman. Padahal Ar-Rahman Ar-Rahim artinya sama. Yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Bedanya di mana? Nanti buka tafsir Ibnu Katsir. Bismillahirrahmanirrahim, tafsir itu. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman ini asal kata, Ar-Rahim isim mustaq yang diambil dari kalimat Rahman. Sama-sama Allah Maha Pengasih. Cuma bedanya kalau Rahman dunia akhirat. Hati orang kafir benci banget sama Islam, tetap adem sama hujan, dikasih oksigen, digampangin rezeki. Lihat, Masya Allah, tetap Allah kasih nikmat. Masjid dibikin nyempil, ditutup sama gedung, betul kan, bikin pegel. Allah kasih nikmat, gampang aja rezeki. itu rahmannya Allah tuh ya. Kalau Rahim di akhirat saja, makanya kalimatnya Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun walaupun terlambat kita minta ampunnya. Jadi nggak apa-apa, jangan lelah mendakwakan orang. Orang tua kita beda agama, keluarga kita nggak setuju dengan pemahaman sunnah kita, dia jangan putus asa. Yang penting bimbing dia sampai akhir hayatnya. Kalau perlu, lakinu mautakum la ilaha. Ya, Nabi udah contohin, yang orang tuanya beda agama bukan cuma kita doang, hatta paman Rasul Abu Thalib, betul? Sampai meninggalnya pun didakwai sama Rasul. Qul ya ammi la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah, kalimat yang aku bisa berhujah di hadapan Allah, engkau seorang mukmin. Enggak bisa. Kita coba bisa nyimpulin, Nabi mendakwakan sampai akhir hayat. Kita baru dakwah 2 kali sama saudara, pegel. Enggak lagi-lagi dia aduh. Sampai mati bro, dakwain orang tua kita, ini saudara kita, sampai mati. Paling enggak akhir hayatnya la ilaha. Kalau dia udah bilang la ilaha illallah, dia muslim. Nabi yang bilang, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir kalimatnya la ilaha illallah, surga. Jaminannya surga. Kenapa? Karena doa yang hidup masih bisa sampai. Dan orang mati butuh doa orang yang hidup. Ini kan lagi tren nih, ya, di up di YouTube, di sosmed, orang pada ngiterin kuburan, kuburan dibagus-bagusin, dikasih lampu, diminta-minta. Astagfirullahaladzim, bahaya sekali. Tidak ada yang namanya orang mati diminta, tidak ada. Ayyum aqrabu yarjuna rahmatahu. Ini lebih dekat kita ke Allah yang hidup atau si mati ke Allah? Allah ajak manusia berpikir di surat Yunus itu. Coba suruh berpikir, dekatan mana kita yang hidup ke Allah apa yang mati ke Allah? Ya yang hidup. Kita disuruh mendoakan si mayit. Ajarkan sampai la ilaha illallah, sisanya doain. Anak Yahudi yang mau meninggal aja diajarkan la ilaha illallah sama Nabi, sampai akhir hayatnya dia meninggal, dia masuk Islam. Karena sorga itu dimasuki dengan beberapa cara. Yang pertama, orang pengen masuk sorga harus jadi nabi dan rasul, dan itu nggak mungkin kita jadi nabi dan rasul.
Jadi sahabat beliau pun tidak mungkin, jadi tabi'in tidak mungkin, tabi'in tidak mungkin, ulama pun susah. Makanya untungnya Allah Ghafur Rahim, bahkan ada orang yang masuk surga belum sempat sujud. Sahabat yang masuk Islam di malam hari, paginya jihad mati. Ada. Tapi ada juga sahabat yang murtad, bukan tidak. Kita nggak pernah tahu besok apa yang terjadi. Selevel Nabi pun berdoa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Ini doa yang Nabi nggak pernah tinggalkan. Apalagi kita yang belum jelas. Kita nggak pernah berdoa minta kemantapan hati. Kita merasa baru hijrah udah paling benar sedunia. Ntar dulu. Hati-hati, banyak orang yang terlena dengan hijrahnya. Dia lupa hidup ini belajar, bahkan mayit pun suruh belajar. Lakin mautakum la ilaha illallah tadi, ajarkan si mayit la ilaha illallah. Makanya Allah katakan dengan tegas, faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Kita punya Allah yang maha pengampun, bahkan ampunan Allah lebih besar ketimbang maksiat yang kita lakukan. Itulah Allah. Ketika orang susah memaafkan kita, Allah akan memaafkan kita. Makanya jaga masalah kita sama orang. Ya, ini berat. Nabi pun berlepas diri kalau masalah sama manusia. Tapi kalau masalah ke Allah, Allah jamin ampunan. Selama memang kita memohon ampun kepada Allah. Ya ibadi, law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma lakitani la tusriku bi syai'an, la ataituka magfiratan mislaha. Duhai hambaku, kalau seandainya kalian mendatangiku membawa doa kalian seluas langit dan bumi, kalian tak berbuat syirik kepadaku, ku datangkan ampunan sebanyak dosa yang kau lakukan. Masya Allah. Lihat Allah. Ya, kita jangan gampang terpancing dengan ujian, apalagi sampai baper bawa perasaan. Waduh. Ya, kayak ustadz-ustadz yang diuji sama teman-teman yang benci sunnah. Habis ustaz-ustaz sunnah semua habis difitnah, editan gambar. Apa yang terakhir saya lagi gonggongin ini, bagaimana pemerintah ini bisa mengharamkan baliho rokok karena pabriknya jujur itu penyakit, betul. Ini masih dipajang, mulai yang punya pabrik kayak nggak seneng nih menit dakwah, dibikin ustaz subar lagi ngerokok. Masya Allah, saya bilang kapan saya ngerokoknya nih, saya bilang ini masya Allah. Kemarin kita lagi perjuangin masalah yuk kembali dan mencontoh para pahlawan, dukung untuk pahlawan-pahlawan yang pernah ada, malah dibilang anti sorban lah. Ini negeri masya Allah. Tapi jangan baper, jalan terus. Kok nggak dibalas Tat? Kan yang menghujat orang Islam. Kalau yang menghujat orang kafir kita jihad, betul. Orang Islam kan harus ruhama bainahum, saling mendoakan. Itu lebih baik. Mungkin dia belum tahu. Enggak ada hukum buat orang yang belum tahu ya dikasih tahu gitu loh. Jadi jangan baper, hidup ini jangan gampang bawa perasaan. Orang nggak ngelihat dia negor, assalamualaikum, melengos, kayak dia nggak demen sama saya. Ini orang, lu udah dulu. Kali emang dia nggak ngopen, betul. Jangan suka gampang bawa perasaan. Nanti nyesel, kita berprasangka buruk sama orang, minta maafnya susah. Ya tabayun. Makanya kalau bertanya tuh sama ahlinya. Ini juga kadang-kadang orang suka pakai perasaan, nanya hukum sama orang yang nggak mengerjakan hukum, itu sering. Ya, nanya hukum sama orang yang nggak mengerjakan hukum, jangan. Ya akhirnya nanti jadi fitnah di masyarakat. Ini berbahaya. Ya, kembalikan hukum pada hujah dan dalil. Taib. Surat Al-Isra ayat 25. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. Nah, ada ayat di mana Allah berfirman, hampir mirip lah babnya ini karena bahasa taubat. Ya, Rabbukum, Rabb kalian, a'lamu bima fi nufusikum, mengetahui semua yang ada dalam jiwa hati kalian. In takunu sholihin, jika kamu orang-orang yang baik, sholihin, fa innahu kana lil awwabina ghafura, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertobat. Artinya orang dikatakan baik kalau diuji dia bertobat. Orang dikatakan tidak baik kalau diuji komplain. Makanya dibilang, itulah prasangka buruk yang kau sangkakan ke Allah. Wa dzalikum zannukum alladzi zanantum bi rabbikum
ardakum fa asbahtum minal khasirin. Itu prasangka buruk yang kau sangkakan ke Allah. Akhirnya terus-terusan kamu begitu. Ya, pesimis, ngomong yang benar sama orang tua. Kayaknya saya kalau ngeliat muka ibu saya udah putus asa duluan, Tat. Oh, Masya Allah, bakal begitu terus. Saya sih udah gak bakal bisa deh, Tat, nasihatin orang tua saya. Innalillah. Buat apa baca rutin tuh surat Yasin? Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Itu ilmunya Allah. Allah kalau punya iradah, keinginan, tinggal bilang kun fayakun. Cuma yang perlu dibahas bagaimana mendatangkan iradah tersebut. Kalau cuma sekedar hadar, waspada saja, nggak bisa merubah takdir. Bagaimana negeri ini bisa mulia kalau tawasulnya dengan perbuatan bid'ah? Dengan peringatan ini, dengan acara ini, semoga Allah muliakan negeri kita. Ini kan mimpi di siang bolong. Banyak orang menghayalkan kebaikan dengan cara yang haram. Semoga dengan pinjaman riba Cina ini negeri ini mulia. Kan betul. Ini terjadi bukan tidak, dan ini nggak bisa dibiarkan. Saya dengar tadi masalah donor darah, betul. Alhamdulillah. Karena jujur nih, ini yang belum kita kritisi dan sedang kita usahakan, mudah-mudahan MJS jadi cikal bakal yang baik nih. Kalau kemarin kita bicarakan tentang bank-bank konvensional, antum ngayal surga dengan cara riba, mimpi di siang bolong. Sama dengan darah. Ini kebutuhan darah per hari, ini nggak tahu berapa juta liter ini. Jujur, di antara sekian banyak manusia ini yang sering donor darah siapa? Nggak apa-apa, angkat tangan. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dari sekian ribu atas bawah ini loh. Ini yang angkat tangan tiap bulan, goyang pala, betul lah. Enggak tiap bulan. Terus kebutuhan darah selama ini darah mana tuh yang masuk ke badan kita? Jangan-jangan suplai dari Cina juga tuh darah, betul? Inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Nabi sudah bilang, ini setan jalan di badan anak Adam melalui aliran darah. Kita nggak makan babi, kita nggak makan yang haram, kita nggak minum yang haram. Cuma darah orang yang makan minum haram masuk ke kita, sama gak? Ya kan kita nggak tahu, Ustadz. Iyalah, orang nggak tahu nggak dosa. Cuma kalau kita kan nggak tahu kalau ini babi, terus berubah jadi kelinci. Enggak bro, tetap babi. Yuk kita perjuangin yuk. Kita punya bank darah syariah. Gimana caranya tuh? Karena istri kita lahir, adik kita lahir, tetangga kita lahir, keluarga kita lahir, tuh butuh suplai darah, betul. Darah siapa tuh? Makanya kita nggak greget sama orang kafir sekarang. Kenapa? Darah kafir masuk ke badan kita. Biarin, habis ini dicegat kita di depan. Biarin deh ya. Kalau kita nggak mulai, kapan lagi, betul nggak? Oh, ini mengalir darah Indonesia di badan kita. Negeri ini perlu dijaga. Itu pahlawan berani bambu runcing lawan senjata canggih. Darahnya nggak terkontaminasi barang haram. Anda bicara jihad cuma suplainya yang haram, yang nggak bakal bisa. Bagaimana mau bicara jihad kalau yang masuk barang haram? Nggak akan pernah bisa. Antum pengen punya anak ulama yang masuk haram pun tidak bisa. Ayo, kalau gitu kita budayakan donor darah. Kalau perlu kita punya bank darah syar'i. Takutnya dioplos darah kita lagi ntar ya. Jadi kalau udah suplai darah nih, jelasin nih, darah fulan bin fulan, fulan bin fulan, jadi jelas. Masya Allah. Tuh orang-orang Suriah darahnya Khalid bin Walid itu. Saya lagi heran kenapa mereka nggak bisa masuk ke Indonesia. Bantu mereka supaya darah Khalid bin Walid ini masuk di Indonesia. Yang diizinkan darah-darah Tionghoa, mau bilang apa? Ini mau sampai kapan kita seperti ini? Negeri ini butuh usaha untuk lebih baik, dan kita ingin lebih baik. Makanya ujian yang berat yang kita hadapi ini jangan pakai perasaan, pakai ilmu sikapi. Allah menginginkan kebaikan. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridullah bikumul usra. Maka dikatakan Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kana lil awabina ghafura. Allah yang mengatakan sesungguhnya Rabb kamu tahu semua apa yang di hati kamu. In takunu salihin, kamu berbuat yang baik atau tidak,
fa innahu kana lil awwabina ghafura. Ketahuilah Rabb yang kamu sembah Allah di situ Maha Pengampun bagi orang yang bertobat. Yuk, ujian jangan jadi baper, tapi bertobatlah, karena nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Pasti ada hukum sebab akibat, ya. Bela saudara kita, tapi lihat penyebabnya supaya jangan salah dalam pembelaan kita. Semoga Allah jaga ukhuwah kita dan Allah muliakan negeri ini insyaallah, ya. Yuk berdialog, silakan yang mau bertanya. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Yang punya aktivitas silakan, yang mau bertanya pun silakan, fadhal. Assalamualaikum. Ya, setelah ini antum, fadhal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz sampaikan kita tidak boleh berdoa atau minta doa di kuburan. Ya. Kalau kita minta doa ke Ustadz gimana? Itu aja. Iya, perlu diluruskan bahwa antum bicara tawasul berarti. Tawasul dalam Islam itu merupakan sebuah syariat. Boleh kita bertawasul dalam Islam itu boleh, tapi kepada sesuatu yang mampu ditawasuli. Dulu sahabat, ada Nabi datang ke Nabi bertawasul, ya Rasulullah ud'ullah lana, ya Rasulullah berdoalah kepada Allah untuk kami. Itu dulu boleh datang ke Rasul. Rasul wafat, tidak ada satu sahabat pun yang datang ke makam Rasul untuk minta, kecuali ziarah syariat. Mereka datang ke Abbas, paman Rasul. Kenapa paman Rasul? Keluarga Rasul. Makanya kita betul-betul mencintai keluarga Rasul, betul-betul keluarga Rasul, ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah bersalawat untuk keluarga Muhammad. Kita dukung keluarga Rasul. Keluarga Rasul itu barisan paling depan kalau perang. Itu garda yang mesti kita bela. Tapi betul-betul keluarga Rasul. Siapa keluarga Rasul? Orang yang mendakwahkan tauhid, orang yang tidak mengajak orang berbuat syirik, apalagi bid'ah. Itu keluarga Rasul. Keluarga Rasul nggak makan sedekah atau zakat. Keluarga Rasul betul-betul manusia yang dimuliakan oleh Allah dengan sekian banyak kemuliaan. Kita datang ke mereka minta doa boleh. Abbas dulu nggak ada yang datang ke makam Rasul, berarti boleh datang ke orang soleh, datang ke orang tua kita. Orang jadi orang tua tuh kata ulama kayak naik mimbar nggak turun. Orang jadi orang tua punya anak, kita nih orang tua sekarang itu kayak naik mimbar nggak bakal turun, nggak ada bekas orang tua. Makanya orang jadi orang tua itu mustajab, doa paling mustajab di muka bumi ini doa orang tua ke anak. Datang ke orang tua kita, Pak, Mah, doain anakmu ini biar digampangin rezekinya, boleh. Itu nggak akan pernah bisa. Guru kita itu mimbar yang nggak bisa turun juga, nggak ada bekas guru. Karena dia orang soleh datengin, assalamualaikum Pak, Pak Guru, Bu Guru atau Ustaznya, doain ini murid antumnya bagai bisa gampang istiqomah di atas sunnah, boleh. Atau doa orang yang terzolimi kata Rasul, di mana tak ada hijab antara dia dengan Allah, boleh. Doa anak-anak yatim, doa orang yang sakit, masya Allah, nah, itu boleh bertawasul. Atau bertawasul dengan ilmu antum, dengan amal soleh, boleh. Masya Allah. Jadi semoga Allah mudahkan kita untuk bisa bertawasul di tempat. Tapi kalau kita datang ke mayit, Masya Allah, jangan kata dia jawab doa kita, jawab salam aja udah susah. Kita kalau ketemu orang assalamualaikum, tungguin, waalaikumsalam, alhamdulillah. Tapi kalau lewat kuburan assalamualaikum ahlal kubur, nggak usah tungguin salam, nggak usah tungguin. Nggak jalan, belum nyaut, nggak bakal nyaut gitu ya. Jawab salam susah, apalagi yang lain. Antum fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Insyaallah sebentar lagi kakak anak akan menikah. Semoga Allah mudahkan urusan beliau insyaallah. Dengan kami sekeluarga akan menjalankannya sesuai syariat. Insyaallah. Cuman semakin dekat acara omongan dari keluarga besar seperti semakin banyak. Bagaimana menyikapinya Ustaz? Dan satu lagi untuk hiburan yang diperbolehkan untuk di walimah. Oke, taib. Ya, ini ada yang tanya tentang masalah kakaknya mau nikah sebentar lagi. Insya Allah di atas syariat yang betul. Ya, kalau di atas syariat yang betul antum gak usah khawatir. Cuma mungkin cara penyampaian antum ke masyarakat. Dakwah itu ada tahapan.
Ya, jangan antum hijrah pengen mempertontonkan sesuatu yang asing. Kalau memang antum bisa menyampaikan dalilnya, lakukan. Antum mau nikah, ya ada walinya, itu kan syar'i. Dimana kalau sudah ijab kabul, maka si suami ini berhak menjaga istrinya. Dayus kalau istri dipajang, betul? Itu kan syariat, sampaikan. Dia bertanggung jawab sama Allah nanti. Kemudian tidak bercampur baur, tidak ikhtilat, itu kan syariat. Tapi mungkin dengan sesuatu yang disetting indah. Jangan pokoknya dipisah laki perempuan. Ini pakai apa? Terpal aja terpal. Gitu ya, aduh. Kudu good looking juga bro, jadi enak dilihat gitu ya. Dipisah tapi asik ya. Nih apa, penerima tamunya juga nih, yang buat laki buat perempuan biasa tanda tangan, ngasih hadiah, masuk terowongan, keluar. Kalau dia bawa hadiah ke pengantin, kalau enggak ke parkiran langsung gitu ya. Bas maksudnya di setting asik. Bicara kalau hiburan ini sebenarnya sih, hiburan secara umum mubah. Aulimu wala bisyah, ramaikan acara pernikahan dengan memotong hewan kurban, boleh. Tapi kalau hiburan diterjemahkan dengan maksiat, musik atau apa, yang namanya talbis. Walam yalbisu imanakum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kalau rumah tangganya mau tentram, bener, rapi, jangan talbis. Tinggal antum jelaskan saja. Kebetulan kami nggak suka dengan musik, tapi kami suka dengan nasyid. Ya bisa, murotal yang suaranya indah gitu ya. Sebenarnya sih masalah begitu-begituan nomor sekian lah, yang penting makanannya kan begitu ya. Kalau enak orang udah nggak peduli ya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Naam ya. Ada lagi yang tanya, silakan. Fadhal. Antum, naam. Sini mulu, yang lain mana nggak ada? Nggak apa-apa antum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya 26 tahun hidup bersama tante saya. Tapi saya 26 tahun saya hidup sama tante saya, tapi saya masih punya ibu yang masih hidup. Masya Allah. Kebetulan saya jauh sama beliau di Depok sih, saya di Jakarta. Tapi jauh tuh. Tapi alhamdulillah saya juga masih bakti sama orang tua saya. Tapi memang saya dibesarkan sampai saat ini sama tante saya. Apakah saya memuliakan tante saya sama seperti dengan ibu saya? Taib. Nah, jauh di Sunter, Cibinong jauh. Dempet ya. Akhi, wallahu alam biswaf. Hukum sudah baku. Ibumu, ayahmu. Sehingga kalau nanti antum tinggal bersama ayah, bukan berarti ibu dinomor duakan. Pun bersama ibu bukan berarti ada kebencian dengan ayah. Ini kan kadang buruk terjadi ketika broken home ini, perpisahan rumah tangga karena kebencian. Akhirnya yang sering terjadi, kalau anak dekat ibunya pasti benci sama ayahnya, dekat sama ayahnya benci sama ibunya. Ini kesalahan yang fatal. Mereka ada bekas suami istri ya, tapi kan kita nggak ada bekas orang tua dan bekas anak gitu ya. Jadi kitanya aja yang dewasa. Kadang anak lahir di muka bumi ini, orang tua bermanfaat buat dia. Tapi kadang Allah lahirkan kita di muka bumi ini untuk bermanfaat dengan orang tua kita. Makanya jangan rubah itu. Bakti antum tetap tanpa menomorduakan ibu antum. Semoga Allah jadikan antum mulia buat mereka berdua insyaallah ya. Ada lagi, fadhal. Antum, naam. Setelah ini antum, fadhal, naam. Kita kerja di perusahaan parkir. Kebetulan sekarang parkir bekerja sama dengan bank konvensional. Nah, tiba-tiba kan otomatis ada sebagian karyawan yang harus bekerja di bank konvensional. Bagaimana hukumnya dan antisipasi gimana untuk ke depan gitu loh. Ya, antum kerja di sebuah perusahaan yang mungkin bekerja sama non muslim, bekerja sama dengan konvensional. Dalam Islam nggak masalah. Yang dipermasalahkan cara kerja antum, cara perusahaan tersebut berjalan. Jadi kayak anak buka toko kerjasama sama orang kafir yang mungkin dia dapat dana dari dana haram, urusan dia. Yang penting sistem kerjasama kita nggak konvensional gitu lah. Iya, manajemennya gimana? Nah, maksudnya manajemennya konvensional tidak?
Kalau enggak ya sudah. Jadi kayak antum bisa kerjasama dengan orang kafir dalam berbisnis, dalam berapa? Yang penting manajemennya. Tapi kalau manajemennya konvensional, biar antum bekerja sama orang Islam yang halal. Kalau manajemennya konvensional ya haram. Jadi yang dibicarakan manajemennya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Satu lagi, fadhil siapa? Antum naam. Ya. Assalamualaikum Tat. Waalaikumsalam. Kalau seorang muslim kerja di perusahaan tapi kliennya tuh klien rokok, itu hukumnya gimana? Oke, itu aja. Wala ta'awanul ismi wal udwan. Kalau klien ini bicara orang yang memang membutuhkan pekerjaan tersebut atau dibutuhkan, ini antum jangan tolong-menolong dalam hal yang haram. Antum nggak merokok, cuma antum mensuplai rokok, ya sama. Antum terkesan nggak melakukan dosa, cuma gara-gara antum orang berbuat dosa. Di Islam ini sesuatu yang haram, semua caranya haram. Wala taqrabu zina, bukan zinanya yang dibahas, udah pasti haram. Mendekatinya aja nggak boleh. Mau ngomong yang menimbulkan libido, tontonan yang haram, apa semua nggak boleh. Sama dengan ta'awun. Wala ta'awunul ismi wal udwan. Jangan sampai tolong-menolong dalam hal yang diharamkan. Itu nggak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya antum terikat dengan waktu juga ya. Insyaallah manfaat yang disampaikan. Berapa orang tadi yang nanya? 5. Ini ada hadiah, insyaallah manfaat ya. Ada pin Al-Aziz Channel dan Muslim Baker Indonesia. Fadhal, mudah-mudahan manfaat yang disampaikan insyaallah. Saya minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Semoga Allah bisa pertemukan kita di waktu lain insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.